Hello terima kasih sudah klik video ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kasus seorang psikopat yang bernama Ahmad Suroji. Bagaimana ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di 1, 2, 3, 4, let's go. Lewat sebuah interogasi yang panjang, pada akhirnya muncul pengakuan dari Ahmad Suroji. Ahmad Suroji mengaku memang dialah yang telah membunuh Kamaladewi. Namun para polisi tidak menyerah sampai di situ. Ahmad Suroji terus-menerus didesak. Jika pada awalnya mengaku telah membunuh Kamaladewi saja, kini Suroji mengaku telah membunuh 16 orang wanita, hingga pada akhirnya mengaku menjadi telah membunuh 42 orang wanita. Para penyelidik pun merasa terperangah. Mereka pun bertanya untuk apa membunuh wanita sebanyak itu. Di hadapan para penyelidik, Ahmad Suroji bercerita bahwa kelakuan tersebut dilakoninya untuk mendapatkan sebuah ilmu kesaktian. Sebuah bisikan gaib yang diterimanya dalam sebuah mimpi memerintahkannya untuk membunuh 72 orang wanita beserta menghisap air liurnya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 sampai tahun 1997. Namun motif pembunuhan lainnya masih belum diketahui. Namun yang jelas, selain membunuh, Ahmad Suroji juga mengambil perhiasan berharga milik sang korban. Dalam aksinya tersebut, Ahmad Suroji pun dibantu oleh istri pertamanya yang bernama Tumini. Berdasarkan pengakuan itu, istri Ahmad Suroji yang bernama Ngatiyah dan Tuminah pun diperbolehkan pulang oleh para polisi. Sementara Tumini yang mengaku telah mengikuti jejak suaminya terpaksa mendekam di sebuah sel tahanan. Ahmad Suroji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 22 Desember tahun 1997. Para masyarakat dan warga pun antusias untuk menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang pun sampai menyiapkan sebuah tenda besar serta 4 monitor bagi para pengunjung yang tidak kebagian tempat duduk. Polisi pun menyiapkan 4 peleton untuk mengamankan jalannya sidang. Menurut Kadis Pen Polda Sumut Letkol Dr. Andes Amrin Karim, pihaknya juga menyiapkan petugas dengan pakaian preman untuk berjaga-jaga andai kata ada masyarakat yang emosi kepada Ahmad Suroji. Untunglah kekhawatiran itu pun tidak terjadi. Kebanyakan dari pengunjung sidang yang jumlahnya banyak itu, mereka bukan berniat untuk menyimak jalannya sidang, melainkan untuk melihat wajah asli sang dukun. Dalam sidang tersebut, Ahmad Suroji menolak laporan BAP dari polisi. Hal sama juga diucapkan oleh istri pertamanya yang bernama Tumini. Dia membantah tuduhan telah melakukan kerjasama dengan suaminya untuk membunuh orang. Semua tuduhan yang dilontarkannya di pengadilan dianggapnya sebagai fitnah. Persidangan pun berjalan alot dan dilakukan berbagai macam maraton. Hingga pada persidangan di tanggal 24 April tahun 1998, majelis hakim yang diketuai oleh Hakim Hagoro Harefa SH menjatuhkan keputusannya. Kami majelis hakim memutuskan saudara tersangka dijatuhi hukuman mati. Dan keputusan hakim ini pun disambut tepuk tangan oleh para pengunjung yang hadir. Ahmad Suroji pun tampak tenang mendengar vonis tersebut. Bahkan Ahmad Suroji sempat tersenyum ketika kamera para wartawan menyorotinya. Ahmad Suroji hanya berkata, "Saya minta banding." Ketika ditanya oleh hakim apa sikapnya terhadap keputusan dari sidang. Upaya banding pun dilakukan oleh Ahmad Suroji. Namun pengajuan bandingnya ditolak oleh Pengadilan Tinggi Sumut pada tanggal 20 Juni tahun 1998. Demikian juga kasasi ke Mahkamah Agung ditolak pada tanggal 27 September tahun 2000. MA kembali menolak PK Suroji pada tanggal 28 Mei tahun 2003. Sementara Tumini, istri pertamanya, mendapatkan vonis hukuman seumur hidup. Dia terpaksa mendekam di Lapas Tanjung Gusta Medan selama seumur hidupnya. Selama menunggu pelaksanaan hukuman mati, Ahmad Suroji ini terlihat tenang dan sabar. Sehari-hari, Ahmad Suroji hanya memelihara ikan di kolam yang disediakan oleh pihak LP kelas 1 Tanjung Gusta Medan. Ahmad Suroji juga mendapatkan bimbingan rohani khusus dan dikabarkan telah membuang semua ilmu kebatinannya.
Ahmad Suroji mengaku sangat merindukan keluarganya. Dia ingin berkumpul dengan istri dan 9 anaknya seperti sedia kala. Bagaimanapun juga Suroji tetaplah manusia. Ketika pada tahun 2008 bahwa eksekusi hukuman mati akan segera dilaksanakan, Ahmad Suroji merasa gelisah galau merana. Menjelang pelaksanaan hukuman, Ahmad Suroji pun mengajukan permohonan terakhirnya kepada pengadilan. Ahmad Suroji meminta untuk diberi kesempatan 1 kali untuk bertemu dan bermesraan dengan istri tertuanya yang bernama Tumini. Dan permintaan ini pun dikabulkan oleh pengadilan. Pada tanggal 10 Juli tahun 2008, eksekusi mati pun dilaksanakan. Sekitar pukul 22 malam, Ahmad Suroji dihadapkan dengan 12 orang regu tembak. Dan 3 peluru pun bersarang di dada Ahmad Suroji. 3 peluru yang menjadi akhir perjalanan hidup sang dukun yang dihukum karena telah membunuh 42 orang wanita dan menghisap air liurnya. Sekian dulu cerita dari saya kali ini. Bagaimana menurut Anda? Silahkan Anda berkomentar di bawah. Dan jangan lupa pula kepada Anda untuk memberikan ide, kritik, dan saran untuk perbaikan video saya yang akan datang. Sekian dan terima kasih. Salam permanen dan sampai jumpa.